Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi sedikit tentang firman Tuhan yang saya akan ambil dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosa sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berhenti menghakimi. Stop judging. Berhentilah menghakimi. Saudara yang kekasih, dikatakan kita sama-sama percaya dan kita tahu, kita sudah mempelajari firman Tuhan bagaimana perjalanan Yesus. Dikatakan dimanapun Yesus berada, ada banyak orang datang kepada dia. Dan banyak orang ingin tahu siapa Yesus. Ada banyak orang ingin mengetahui lebih dekat lagi siapakah Yesus itu. Dia apa saja yang dia lakukan dan apa yang sudah terjadi, yang semua yang kami dengar tentang Yesus. Mereka ingin lihat, mereka ingin tahu, saudara. Dan tidakkah seperti itu dengan kita? Kadang-kadang kita pun sama seperti orang-orang yang datang, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang kebanyakan yang pada waktu itu ingin tahu dengan Yesus. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini, nah ketika Yesus datang ke rumah di kotanya sendiri, ya Kapernaum, maka dibawa orang-oranglah, dikatakan di situ ada seorang lumpuh dibawa oleh orang-orang kepada Yesus. Dan saudara yang kekasih, ketika orang lumpuh ini datang, Yesus melihat iman dari orang yang membawa itu. Yesus dengan kuasa yang besar, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, perkataan Yesus ini ternyata menelisik hati dan pikiran orang-orang yang ada pada saat itu, khususnya para Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka dalam hatinya berpikir seperti ini, ayat yang keempat, ayat ketiga, maka berkatalah dalam beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Yang saya ingin garis bawahi di sini bahwa saudara, ketika Yesus berkata seperti itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang ini langsung berpikir hal yang tidak benar tentang Yesus. Tindakan Yesus ini satu kesalahan. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita pun, kebanyakan dari kita seperti itu. Menjadi orang-orang yang lebih dulu menghakimi. Lebih dulu mencat seorang yang negatif. Dengan cara yang negatif. Jadi pikiran kita menerawang kemana-mana bahwa orang ini salah. Orang ini begini, orang ini begitu. Saudara, Tuhan ingin ajar kita pada pagi hari ini, bahwa kita tidak boleh berpikiran seperti itu kepada orang. Kepada siapapun. Kita boleh kepo dengan orang itu, tetapi kita tidak boleh mencacing orang itu. Dan Yesus tahu pikiran mereka. Dan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa ada Farisi dan ahli Taurat dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 21, di situ ada duduk di situ ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini tidak ditulis ada orang Farisi, ya. Dan mereka berpikiran seperti itu. Yesus berkata, "Mengapa engkau berpikiran hal yang jahat di dalam hatimu?" Saudara, Yesus berkata, engkau berpikir itu satu kejahatan. Nah saudara, kalau kita memikirkan orang sesuatu yang tidak baik, itu satu kejahatan di mata Tuhan.
Sebab itu mari kita pada hari ini kita mau belajar menintrospeksi diri kita. Kita mau belajar memahami dulu hidup kita. Dan kita harus belajar mengenal siapa orang itu dulu. Baru kita bisa bicara tentang orang itu. Tapi kalau kita hanya melihat dari kulitnya saja, dari luarnya saja, dan kita berani mengeluarkan pikiran dalam pikiran, apalagi perkataan kepada orang lain yang kita tidak kenal sebenarnya, dan kita berani menjudge dia hal yang negatif, Tuhan berkata itu satu kejahatan. Makanya Yesus berkata, mengapa kamu melakukan itu? Kenapa memikirkan hal jahat? Dan dalam ayat 4 dikatakan di sini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan sampai dari ayat 5 sampai yang ke-6 ini, saudara, Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa anak manusia itu bisa melakukan apa saja di dunia ini. Yesus ingin memperkenalkan mengenal dirinya. Manakah lebih mudah mengatakan dosa sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, Yesus berkata, seperti saya bisa katakan ini dalam bahasa sehari-hari, kamu tidak tahu saya, kamu tidak ngerti saya, kamu tidak mengenal saya. Kenapa kamu berkata seperti itu? Kenapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Memikirkan hal yang jahat di dalam hati tentang orang lain, itu satu kejahatan di mata Tuhan. Itu salah. Apalagi kita bicarakan orang lain, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada rekan kita, pada saudara kita. Orang kita jelekkan kepada mereka. Itu satu kejahatan, dan lebih jahat lagi, itu merupakan fitnah yang tidak benar. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi dalam hidup kita. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan ingin ajar supaya kita mengerti dan memahami dulu siapa yang kita bicarakan itu. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak kenal aku, kamu tidak tahu siapa saya, jangan bicara tentang saya. Diam sudah dan lihatlah apa yang sedang saya lakukan. Saudara, orang yang kita kepo itu, orang yang kita ingin tahu itu, yang kita ceritakan itu, mungkin kita tidak tahu dia, kita tidak mengenal dia secara lebih dalam, lebih jelas lagi. Dan dia tidak peduli dengan apa yang kita omongkan. Dia akan berjalan terus mengerjakan apapun yang dikerjakan, dan dia akan mengejar mimpinya sampai itu terjadi dan berhasil. Maka ketika itu terjadi, maka dikatakan di sini kita akan menjadi orang-orang yang hanya bisa gigit jari. Saudara, perhatikan di sini dikatakan seperti Yesus tidak peduli. Yesus melanjutkan pelayanannya. Orang lumpuh itu berjalan, bangkit dan berjalan. Dan ayat 8 dikatakan di situ, maka banyak orang-orang banyak yang melihat hal itu, takut lalu memuliakan Allah dan yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada mereka. Dikatakan orang yang melihat itu menjadi takut kepada Allah dan memuliakan Allah. Nyata benar di sini bahwa pembelaan Allah kepada Yesus sangat luar biasa. Sebab itu kita pun jangan sama seperti orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Kita mencacing orang. Jangan. Mari kita mau belajar menyadari keadaan kita, belajar introspeksi diri dan berhenti, stop judging. Stop berkata-kata dan menghakimi orang lain. Stop. Supaya tidak menjadi dosa. Karena kita tidak tahu orang itu akan jadi seperti apa. Kita tidak pernah mengerti siapa yang kita bicarakan itu. Dan dia akan jadi seperti apa. Jangan kita bicarakan orang lain. Mari kita mau belajar di sini. Berhenti. Supaya kita tidak menjadi dosa dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudara, orang-orang dikatakan di sini memuliakan Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai Yesus. Sebab Yesus melakukan hal yang perkasa, hal yang dahsyat di mata Allah. Dan banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Puji Tuhan, saya tidak akan berkata panjang, tapi ingat baik. Pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita diajar berhenti menghakimi orang lain. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih